Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Berapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang para malaikat. Kita sekarang akan membahas bagaimana kondisi atau keadaan fisik, badan, dan raga para malaikat. Sudah kita terangkan malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Maksudnya bahan asal pembuatan para malaikat dari cahaya. Tapi bukan berarti malaikat berupa cahaya. Seperti jin diciptakan dari api tapi tidak berupa api. Kita diciptakan dari tanah tapi kita tidak berupa tanah. Tapi bahan asalnya. Malaikat memiliki jasad, raga, badan yang sebenarnya dalam kondisi dan keadaan yang jauh berbeda dengan makhluk lainnya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan bangsa jin, berbeda dengan para binatang ataupun benda-benda mati. Oleh karena itulah maka tidak ada malaikat yang berbentuk seperti manusia. Kalau toh manusia, malaikat datang ke para nabi dalam bentuk orang, itu bukan dalam bentuk yang asli, tapi menyamar dalam bentuk orang. Malaikat Jibril pernah datang kepada nabi dan para sahabat dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril pernah mendatangi Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dalam bentuk orang juga. Para malaikat azab yang mengadab kaum Nabi Lut pernah mendatangi Nabi Ibrahim dalam bentuk orang juga. Itu bukan bentuk asli. Bagaimana keadaan fisik para malaikat diterangkan dalam beberapa aspek yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antaranya adalah pertama, para malaikat aslinya berukuran sangat besar. Yang besarnya itu tidak bisa kita bayangkan. Kekuatannya amat sangat dahsyat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan malaikat dari kalangan makhluk lain. Seandainya seluruh manusia dan jin serta binatang di dunia ini bersatu padu, tak bisa mengalahkan kekuatan satu malaikat sekalipun. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa ayat dan hadis yang sahih yang menerangkan malaikat bentuknya sangat besar, kekuatannya sangat dahsyat, karena memang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa besar. Di antaranya sebuah ayat yang terdapat dalam At-Tahrim ayat 6. Ini para malaikat yang berjaga di neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Di atas neraka itu ada malaikat yang ghilad dan syidad. Apa makna ghilad? Imam Ibnu Katsir menyatakan ghiladul qulub syidadul abdan wa hum minal quwwah bihaitsu la tadurruhumun nar allati tudhibul hadida wal hijarah. Maksud ghilad hatinya keras. Maksud keras, tidak memiliki rasa kasihan, tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa karunia. Hatinya itu tegaan. Karena kan di neraka harus menyiksa orang. Kalau menyiksa orang terus ada belas kasihan, mau teganya. Harusnya ditonjok, dicibit paling. Maka dicabut rasa belas kasihan dari hati para malaikat penjaga neraka. Syidadul abdan, badannya kuat sehingga tidak merasakan sedikit pun panasnya api neraka. Malaikat penjaga neraka kan di neraka, tapi panasnya api neraka sedikit pun tidak terasa. Padahal panasnya api neraka bisa meluluhkan besi dan batu. Dan di sini terlihat kekuatan para malaikat yang ada di neraka. Walaupun di neraka mereka tidak menderita, tidak tersiksa, tidak merasakan panas dan pahitnya kondisi neraka. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat 31 dan 3-34. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Berkata Nabi Ibrahim kepada para malaikat yang datang kepada beliau dalam bentuk orang. Datang tidak dikenal, disuguhi kambing bakar, tapi tidak mau memakan, tidak bisa menyentuhnya. Nabi Ibrahim takut, jangan-jangan ini orang jahat. Tapi kemudian tamunya ini buka rahasia, kami adalah para malaikat yang Allah utus. Setelah itu tenang. Salah satu misi malaikat itu memberitahu bahwa Nabi Ibrahim bakal punya anak di masa tuanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Fama khatabukum ayyuhal mursalun?" Bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Qalu, para malaikat yang Allah utus ini berkata, "Inna ursilna ila qaumi mujrimin." Dulu kami pernah diutus ke kaum yang durhaka. Untuk apa? Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk melempari mereka dengan batu-batu yang terbuat dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang batu ini ditandai di sisi Allah hanya menimpa orang-orang yang durhaka saja. Dalam surah Hud 82 disebut falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud. Ketika datang keputusan kami, keputusan Allah. Keputusan Allah di sini mengazab kaum yang durhaka. Jadi setelah didakwahi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi yang didakwahi. Didakwahinya tahunan. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Selama didakwahi menentang, memusuhi, membenci, mengolok-olok, menghina, merendahkan. Pokoknya mah seluruh keburukan sudah dilakukan. Dan itu tahunan. Bahkan sampai hampir 1000 tahun yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
Lalu datang putusan Allah, ini mah sudah nggak bisa dibebener nih, azab. Maka ja'alna aliyaha safilaha, kami balikan itu tanah bagian atas di dalam, tanah bagian dalam di atas, kayak dikeduk gitu, dibalikan, plak, terkubur semuanya. Siapa yang melakukannya? Para malaikat. Terus wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan batu-batu yang diambil dari neraka sijil yang sangat panas. Siapa yang melakukannya? Para malaikat. Jadi tanahnya itu dikeruk, tanahnya bukan 1 meter 2 meter, sedesa atau sekota. Dikeruk begitu dengan kedalaman yang sangat dalam, dibalikan orang-orang yang ada di atas tanah itu. Dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ini tentang malaikat Jibril. Kalau tadi malaikat yang mengadab kaum Nabi Nuh, Nabi Lut dan nabi-nabi kaum nabi lain. Nah ini tentang malaikat Jibril, 'allamahu syadidul quwa. Nabi SAW diajari oleh malaikat yang syadidul quwa, sangat amat dahsyat kekuatannya. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki rupa atau bentuk yang indah. Malaikat Jibril itu bentuknya indah. Bahkan malaikat Jibril disebut dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin mutha'in tsamma amin. Malaikat Jibril memiliki kekuatan di sisi arsy yang sangat dahsyat. Mutha', beliau ditaati oleh malaikat lain. Tsamma amin, dan beliau orang yang terpercaya. Bukan orang, malaikat yang terpercaya di sisi Allah, selalu menunaikan amanah-amanah dari Allah. Nah ini semuanya ayat-ayat tadi menjelaskan kedahsyatan para malaikat. Sampai bisa mengeruk tanah satu negeri, diangkat, dibalikan. Sehebat apa kekuatannya. Sampai bisa melempari dengan batu-batu yang panas dari api neraka tanpa terbakar sedikit pun. Sampai juga bisa memindahkan, mengangkat gunung, kemudian kalau mau gunung itu ditimpakan kepada orang-orang. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yaumun kana ashadda alayka min yaumi Uhud. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, pernah enggak teralami satu hari yang kondisinya lebih berat bagimu dibanding waktu perang Uhud? Perang Uhud itu kaum muslimin kan kalah. Nabi SAW juga hampir tewas. Sampai sudah terdesak masuk ke lubang, pas mau ditusuk sama tombak, sama pedang, ada seorang sahabat loncat melindungi tubuh Nabi SAW. Tombak, panah dan pedang itu tertancap di punggung orang itu. Orang-orang kafir menyangka Nabi sudah wafat, lalu disebarkan Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, gitu kan. Atau sahabat yang masih hidup udah down, mentalnya turun. Kalau Nabi sudah wafat, siapa lagi yang akan diperjuangkan? Mereka mundur. Kaum kafir juga yang sudah merasa repot juga mundur. Maka ketika kaum muslimin pulang ke Madinah berpapasan dengan Umar yang waktu itu menyusul karena terlambat. Mau kemana kalian?
pulang kembali. Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, dicabut pedang. Kembali kalian. Kalau Nabi sudah wafat, untuk apa kita hidup? Gitu Umar. Kembali. Dalam keadaan medan perang Uhud sudah nggak ada orang kafir, yang ada mayat tergeletak. Dicari, ternyata Nabi SAW ada ditumpukan mayat sahabat dalam keadaan hidup dan giginya patah 4 di depannya. Berdarah-darah beliau. Berat. Perang Uhud berat karena kaum muslimin mengalami kekalahan. Kata Aisyah, pernah enggak teralami satu hari yang lebih berat dibanding perang Uhud? Kata Nabi SAW, iya ada. Kapan? Laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Kata Nabi SAW, aku pernah berjumpa dengan kaummu, orang-orang kafir di Mekah, yang lebih berat ketika aku berada di hari Aqabah. Aqabah hari di saat Nabi SAW berdiri di Mina, terus mendakwahi kaumnya agar meninggalkan berhala, hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka malah melempari dengan batu, dengan potongan-potongan besi, sampai berdarah-darah Nabi SAW. Bayangkan kondisi panas tengah hari, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Itu Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Penderitaannya itu tidak pernah teralami oleh dai-dai sekarang. Dai sekarang belum, tidak sampai kepada seperti itu. Ini dilempari. Maka ketika aku sedang berbaring di atas batu kerikil yang sakit, kemudian di atas tanah, id uridat nafsi alabni abdi Yalai bin Abdil Kulal falam yujibni ila ma'aradtu. Aku datang kepada Ali bin Abdil Layali bin Abdi Kulab untuk mendakwahi juga, tapi dia tidak menjawab. Padahal dia itu orang akrab. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pergi dalam keadaan sedih, dalam keadaan murung. Ya. Kemudian aku sampai kepada tempat yang namanya Sa'alib. Ketika Sa'alib tiba di sana, farafa'tu ra'si. Tiba-tiba cuaca yang panas itu terasa adem, teduh. Aku angkat kepalaku. Faida ana bisahabatin qad adhalatni. Ternyata ada sekumpulan awan yang menaungiku. Fanadhartu faida fiha Jibril. Aku melihat ke awan itu, ternyata di awan itu ada Jibril alaihi salatu wassalam. Fanadani. Jibril itu berseru kepadaku. Faqala, dia berkata, Inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaika wa qad bu'itha ilaika malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar ucapan kaummu ketika engkau dakwahi. Apa yang mereka katakan kepadamu, Allah tahu, Allah mendengar. Apa yang mereka lakukan kepadamu, Allah tahu, Allah melihat. Kenapa itu oleh Allah dibiarkan, tidak ditolong, tidak dilindungi, dibiarkan berdarah-darah? Namanya juga perjuangan artinya. Kalau setiap
Dakwah yang dilakukan mau dilempari deg-deg ada pelindung tiba-tiba nggak kena. Terame atau bukan berjuang namanya ya. Berjuang harus ada pengorbanan dan penderitaan. Biar merasakan dulu nilai sebuah perjuangan. Nah, kata malaikat Jibril, sekarang Allah mengutus malaikat gunung, satu malaikat gunung. Engkau boleh perintahkan dia sekehendakmu. Apa yang akan dia lakukan terhadap kaum yang telah melemparimu. Maka fanadani malakul jibal wasallama alayya. Maka malaikat penjaga gunung datang kepadaku, salam kepadaku lalu berkata, Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amrika famasyi'ta. Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu yang mencelamu, menghinamu. Wah, pokoknya hinaannya itu sudah nggak ada batasnya. Menghina, merendahkan, menyakiti, tidak hanya dengan perkataan tapi juga dengan lemparan, pukulan. Aku adalah malaikat gunung. Allah telah mengutusku mendatangimu agar engkau memerintahkan aku dengan perintah apa saja yang engkau kehendaki. In syi'ta an utabiqa alaihim akhbasyain. Kalau kamu mau, aku angkat dua gunung ini, aku timpakan ke mereka. Kebayang satu malaikat bisa mengangkat dua gunung, ditimpakan. Sehebat apa itu malaikat? Sebesar apa? Nggak mungkin sebesar kita. Sebesar kita mau nggak akan bisa mengangkat gunung yang besarnya luar biasa. Gunung batu. Jadi ditawarkan, ayo kamu memerintahkan apa? Apakah saya angkat dua gunung timpakan ke mereka? Kalau Nabi SAW pendendam, kalau kita banyak, iya tuh hajar kan gitunya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam? Beliau bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku hanya berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang anak-anak turunan yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Nabi tidak ingin umat yang durhaka itu diazab, enggak ingin. Merekanya tidak bisa beriman, mungkin anak-anak turunannya. Merekanya sudah tua-tua. Gak akan lama lagi mereka akan berlalu generasi mereka, tinggal anak-anaknya nih. Anak-anaknya mudah-mudahan menjadi seorang mukmin, bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ini sebuah hadis yang menjelaskan kondisi terberat yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Dakwah malah dilempari, dicaci, dimaki, dibenci, dimusuhi, disakiti. Tapi beliau tidak dendam. Yang beliau lakukan hanyalah mendoakan semoga turunan mereka orang-orang mukmin ahli tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dua gunung yang dimaksud adalah dua gunung yang mengitari kota Mekah saat itu. Satu gunung namanya Abu Qubaish yang memang sangat besar. Itu mau diangkat oleh malaikat, ditimpakan ke orang-orang Mekah. Dari hadis ini ada beberapa faidah, pelajaran yang sangat berharga. Pertama, syiddatu ma laqiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumihi wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Pertama, sangat dahsyatnya permusuhan kaumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi hanya mengajak mereka kepada Islam.
Nabi melakukan kebaikan kepada kaumnya dalam bentuk dakwah, tinggalkan keburukan, lakukan kebaikan agar selamat dunia akhirat, dibalas dengan kezaliman yang tiada bandingnya. Itu di mana-mana kalau Nabi SAW seperti itu, padahal cara dakwah beliau cara yang paling sempurna dibanding cara dakwah siapapun, paling lembut, paling baik, benar. Tapi sebenar itu, sehebat itu, tetap saja kaumnya menolak, memusuhi, menyakiti. Apalagi kalau kitanya, dakwah kita ini banyak kurangnya, banyak kekeliruannya mungkin, terus dicaci, dimaki, tidak aneh. Nabi aja seperti itu tuh. Ini yang pertama. Kita berbuat kebaikan kepada manusia. Manusia menganggap kita menyinggung mereka lalu menyakiti, memusuhi. Sikap kita sabar, Nabi aja begitu. Itu yang pertama. Kedua, lihat. Wa minha hilmuhu sallallahu alaihi sabruhu ala ummatihi wa ra'fatuhu wa rahmatuhu bihim. Fahuwa lam yata'anna bihim lahalakatil ummah. Walidzalik imtanna Allahu bihadhihi ni'mah alaina. Kedua, hadis ini menerangkan kesabaran Nabi SAW, kesantunan beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Seandainya beliau bukan orang yang santun, yang sayang kepada umatnya, umatnya ini sudah hancur, sudah binasa. Cukup perintahkan malaikat penjaga gunung, hajar tuh, hancur tuh. Untungnya Nabi SAW tidak pendendam. Kalau pendendam, setiap yang menyakiti habis itu. Nggak perlu hijrah dulu ke Madinah. Cukup meminta kepada Allah. Allah mengutus malaikatnya, perintahkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, bakal hancur itu umatnya. Tapi beliau tidak. Sebab berfikirnya jauh ke depan, jangka panjang. Ingat anak turunan mereka nanti harus menjadi sasaran dakwah yang berhasil ditaklukkan untuk tunduk kepada Allah. Dan inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya, diberi seorang Nabi yang penyayang kepada umatnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 128. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat yang beliau rasakan, penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya mengalami penderitaan, Nabi lebih menderita lagi. Ibarat seorang ibu yang sayang kepada anaknya, anak bayi, balita gitu. Kalau anaknya sakit, ibunya lebih sedih daripada anaknya. Anaknya mah walaupun sakit anteng, ibu nama nangis sampai berdoa, ya Allah, pindahkan saja penyakit anak saya ke saya. Ada yang begitu? Ada banyak. Saking apa? Sayangnya kepada anaknya. Melihat anaknya menderita, ibunya lebih menderita. Nabi SAW seperti itu, melihat penderitaan kaumnya, beliau lebih menderita, berat. Azizun alaihi ma'anitum. Terus harisun alaikum. Beliau orang yang paling bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Ingin umatnya itu saroleh, selamat dari murka, laknat, azab Allah dunia akhirat. Ingin begitu tuh. Pokoknya sungguh-sungguh dalam mendakwahinya.
Targetnya itu tuh. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau rauf dan rahim. Nyaah dede cinta, sayang, karunyaan, empati, simpati, nukarar itu. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka setelah menukil hadis tadi, coba apa yang dikatakan oleh para ulama. Wal wajib 'ala ad-da'iyati ila Allah ayyaqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birrifqi bin nas wa rahmatihim wal hirsi alaihim wal bada'ati bima bada'a bihi an-nabi alaihi salatu wasallam wa ja'alahu al-ghayata min da'watin nas ala wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Maka wajib bagi setiap dai, ustaz, ulama, kiai, ajengan, mubaligh yang mengajak manusia kepada Allah, wajib bagi mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal berlemah lembut kepada manusia ketika berdakwah, menyayangi mereka, bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi mereka. Kalau begini dakwahnya nggak akan ada celaan, nggak akan keluar kebun binatang dari mulutnya. Tidak akan ada ujaran kebencian, karena dasarnya kasih sayang. Kalau melihat orang menyimpang lalu dicela, dasar puntennya bego, bodoh, goblok, kan ada ya seperti itu. Itu ujaran kebencian. Itu bukan sayang, bukan cinta kepada yang didakwahi, bukan menginginkan kebaikan, tapi ingin puas saja. Karena mereka itu kita anggap menyimpang, biar sakit hati mereka. Lalu disebut dengan sebutan-sebutan kasar. Ada dai yang seperti itu? Ada, banyak. Ini ujaran kebencian, bukan kasih sayang, bukan sikap ahlus sunnah. Ahlus sunnah dikatakan oleh para ulama a'lamun nas bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Makanya karena penyayang terhadap sesama makhluk, ketika menyampaikan kebenaran santun. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada kata-kata binatang yang keluar dari mulutnya. Karena itu ujaran kebencian, bukan kasih sayang. Nah, hendaklah mengikuti Nabi SAW. Nabi kalau khutbah itu tinggi suaranya, memerah wajahnya, melotot matanya, tegas. Itu tegas, bukan keras. Harus dibedakan antara tegas dengan keras. Tapi walaupun Nabi berapi-api, nggak ada ujaran kebencian, nggak ada makian, nggak ada cacian, nggak ada ungkapan permusuhan dan kebencian, nggak ada. Tetap bahasanya santun, tapi nadanya tinggi. Dalil bahwa Nabi khutbah itu tinggi suaranya, melotot matanya, memerah wajahnya, lalu diterapkan dalam bentuk dakwah yang kasar. Beda antara kasar dengan tegasnya. Kenapa Anda kasar? Nabi juga begitu. Salah. Nabi bukan kasar, tapi tegas. Ini mah kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas, ya. Nabi tidak pernah memaki, mencela, apalagi mengatai orang dengan kata-kata binatang. Tidak pernah. Ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hal berdakwah. Tetap kasih sayang itu menjadi dasar bagi dakwahnya. Sikap santun menjadi cara bagi dakwahnya. Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik. Kalau mau berdebat, debatlah dengan cara yang baik.
Tidak dengan cara yang kasar. Ingat, tegas tidak berarti kasar. Wa minha, di antara faidah lain dari hadis yang barusan adalah azamatu malakil jibal wa quwwatuhu wa dhakhamatuhu haitsu anna bi istita'atihi ayyutabiqal jabalain azimatain ala ahli Makkah law amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Salah satu di antara pelajaran dari hadis ini adalah dahsyatnya besarnya malaikat dan dahsyatnya kekuatan mereka. Karena hanya dengan satu malaikat berkemampuan mengangkat 2 buah gunung yang besar, seandainya Nabi SAW memerintahkannya, niscaya akan ditimpakan kepada penduduk Mekah yang saat itu menyakiti Nabi SAW. Berdasarkan hal itu kita mengetahui ukuran besarnya fisik malaikat dan hebatnya kekuatan mereka. Itu malaikat penjaga gunung. Setiap gunung ada malaikat penjaga. Termasuk gunung Selat semua ada. Gening cicing wae ketika dikeruk lah. Ya tidak cicing wae ya. Kalau toh tidak berbuat apa-apa, kita tidak melihat apa yang dia lakukan. Dan pasti kalau umpamanya tidak alias membiarkan, ada hikmah di balik semuanya itu ya. Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang keterangan Nabi alaihi salatu wasallam tentang malaikat pemikul arsy. Arsy itu makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Kita sekarang di bumi, di atas kita ada langit. Ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Di atas langit ke-7 ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apa-apa. Allah istiwa di atas arsy. Apakah menempati arsy? Tidak. Nempel di arsy? Tidak. Hanya posisinya di atas arsy. Karena Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Arsy Allah dipikul oleh malaikat. Wallahu alam berapa malaikat yang memikul arsy sekarang tidak ada keterangan dari hadis yang sahih, apalagi Al-Quran. Tapi pas nanti kiamat dijelaskan arsy Allah dipikul 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Arsy Allah pada waktu kiamat terjadi dipikul oleh 8 malaikat. Pada waktu kiamat. Adapun sekarang sebelum kiamat tidak ada keterangan berapa malaikat. Cuma ada hadis dhaif bahwa malaikat ada, bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang yang kuat, satu lagi berupa burung besar, satu lagi berupa sapi jantan yang besar, satu lagi berupa singa yang besar. Nanti hadis itu keterangannya akan kita bahas ketika membahas malaikat pemikul arsy. Tapi hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif dan ini menyangkut perkara gaib, maka tidak boleh dijadikan hujjah. Wallahu alam berapa malaikat sekarang yang memikul arsy. Tapi nanti pada waktu kiamat ada 8 malaikat. Segimana besarnya, kan arsy Allah besarnya tidak ada yang menandingi. Makhluk Allah terbesar dan tertinggi adalah arsy. Kebayang besar dan kuatnya malaikat yang memikulnya. Dan itu terjadi sejak awal arsy diciptakan sampai nanti, sampai tak terbatas, dipanggul terus. Tidak cangkel, tidak capek, tidak pegal, tidak. Capek, cangkel, pegal, sakit mah hanya Allah berikan kepada manusia karena lemahnya manusia. Sok umpamana yang suka digotong apa? Sisingaan. Tahu sisingaan? Dicubang biasa teh.
Singa Depok dipanggul oleh 4 orang bari ngigelnya. Di atasnya ada sisingaan ditumpahkan ku anak kecil yang biasanya mau disunatnya. Orang dewasa juga ada yang mau disunat. Sisingaan. Kuat sejam? Enggak, saya pikirnya diganti-ganti paling beberapa menit ganti beberapa menit. Udah cangkel, capek tuh. Dari sini ke kuburan aja waktu Miko pasaran kerandanya ganti di jalannya. Udah capek. Kamu mau aki-aki hukum. Harusnya yang muda-muda. Nah, malaikat tidak diberi rasa sakit, cangkel, capek, pegal, enggak. Bagaimana besarnya malaikat pemikul aras dijelaskan. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy innama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratus 700 amin." Telah diizinkan untukku. Siapa yang mengizinkan? Allah. Untuk memberitahukan kepada kalian tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke tak-taknya, tak-tak dalam bahasa Indonesia, pundak bahu. Kalau kita ada berapa? 5 cm? 10, 5. 5. Ya itulah karena kumaha jelema ada lehernya jenjang panjang 10. Kalau saya mah 5 lah. Kayak ukur lah di rumah. Adapun malaikat pemikul aras jarak antara daun telinga sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan kendaraan tercepat. 700 tahun. Jadi segimana jauhnya itu? Jarak antara daun telinga dengan pundaknya. Kebayang seberapa besar bentuk atau ukuran malaikat pemikul arsy tersebut. Satunya tuh, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka kita bisa mengetahui betapa sangat besarnya bentuk para malaikat. Yang besarnya itu berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Bahkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Anal Harith bin Hisham radhiyallahu an sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang namanya Harith bin Hisham, seorang sahabat. Bertanya kepada Rasul alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara datangnya wahyu kepadamu? Beliau menjawab, "Ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras wa huwa ashadduha alayya." Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng. Dan ini yang paling berat bagiku. Sampai dikatakan di fayufsamu anni wa qad wa'aitu maqal. Dibisikkan kepadaku isi wahyu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba aku sudah menghafalkan apa yang dikatakan. Wahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Kadang-kadang datang malaikat berupa orang lalu berbicara kepadaku. Tiba-tiba aku hafal semua yang dibicarakannya. Kata Aisyah, laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil barad. Fayusma'u anhu, fayufsamu anhu wa inna jabinahu la tafassada arqan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat suatu hari turun wahyu kepada Nabi SAW di hari yang sangat dingin.
Berarti sekitar bulan Desember Januari. Di Arab Saudi ada musim dingin, ada musim panas. Sekarang bulan Mei, Juni, itu sudah mulai panas. Kemarin aja awal Mei sudah panas. Sekarang tambah panas. Nanti haji, wah puncak musim panasnya Juli Agustus. Gak kuat kita berada di luar. Kalau umpama sedang berjalan berhembus angin, kalau di kita kan nggak hiliwir enak, anginnya panas, panasnya dari semua arah, dari atas matahari panas, dari bawah uap panas, dari tanah itu naik ke atas panas, dari samping angin bertiup panas luar biasa. Kalau angin bertiup kita diem, nggak bisa jalan, nggak bisa nafas, nafas. Mungkin reaksi tubuh agar hawa panas tidak langsung masuk ke paru-paru kita gitu ya. Diam sejong-jongan sampai angin berhenti, baru bisa nafas normal. Itu sekitar Juli Agustus. Kalau Desember Januari puncak musim dingin. Kita nggak bisa pakai pakaian begini. Harus rangkap, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki rangkap. Ini juga pakai kupluk gitu yang kelihatan hanya wajah. Ini bisa berdarah, mimisan. Ini harus dipakai lip balm, lipstick yang pelembab. Kalau enggak kering, pecah-pecah, perih. Ini kalau enggak ditutup, pecah-pecah, perih, bisa berdarah-darah. Musim dingin. Nggak bisa tanpa sendal, tanpa sepatu berjalan. Nyecep, kamu rematik banyak. Jadi musim dingin tuh angin bertiup nyecep, nggak bisa nafas juga kalau musim dingin angin bertiup, nahan gitu ya. Nah, suatu saat di musim dingin turun wahyu kepada Nabi SAW. Aisyah melihat apa yang terjadi. Ternyata beliau mandi keringetan. Padahal musim sangat dingin. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari sinilah kita bisa melihat dahsyatnya para malaikat, kekuatannya dan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi kita mengetahui ukuran dan kekuatan para malaikat ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kondisi pertama fisik malaikat, yaitu kekuatannya dan ukurannya yang sangat besar. Nanti kita akan teruskan membahas bagaimana sayapnya, bagaimana yang lain-lainnya tentang kondisi fisik malaikat, akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Untuk yang pertama jamaah masjid dulu. Mangga, ada mic Pak Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau bertanya, apakah kursi Allah itu tempat duduknya Allah? Kalau umpamanya itu tempat duduknya Allah, kan kursi Allah itu adanya di bawah aras, sedangkan Allah beristiwa di atas aras. Apakah itu nggak bertentangan? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Pak Husain. Apakah kursi Allah itu tempat duduk Allah? Bukan. Jangan dibayangkan seperti kursi kita. Ini kursi saya nih. Untuk apa? Tempat duduk saya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Cuma ada keterangan al-kursi mau'idu qadamaillah. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Bukan tempat duduk ya, tapi tempat kedua kaki Allah. Itu hadis yang sahih. Tapi kalau begitu Allah butuh
tempat kaki. Enggak, jangan difahami begitu. Karena apa? Cara Allah menempati tidak sama dengan cara kita menempati. Saya menempati kursi. Saya begini caranya dan saya butuh kursi ini. Itu kalau kita. Kalau Allah menempati laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai bagaimana cara menempati. Yang jelas Allah tidak butuh kepada apapun. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani. Ghani itu enggak butuh terhadap alamin. Nah, jadi cara Allah menempati kursi untuk kedua kakinya, apakah bertumpu pada kursi? Tidak. Kalau kita menempati sesuatu, kaki kita pasti napak. Itu kita. Allah tidak. Karena Allah ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak menempel. Jadi kalau kursi Allah adalah tempat kedua kaki Allah, itu berdasarkan nas hadis, maka pertama tidak harus diyakini tidak sama dengan makhluknya. Dalam arti tidak nempel dan tidak butuh. Dengan cara menempati yang hakiki, dengan kaifiat yang laisa kamitslihi syai'un, dengan cara yang tidak ada yang menyerupainya, dan dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau diterangkan takyif namanya. Takyif itu mendeskripsikan, menerangkan dengan keterangan tertentu, itu tidak boleh. Karena tidak ada penjelasan dan tidak ada yang menyerupai. Kalau umpamanya manusia ketika duduk di suatu tempat, badannya duduk di tempat itu, kakinya umpamanya di atas jojodog. Tahu jojodog? Orang anak sekarang mungkin sudah tidak ada jojodog ya. Jojodog itu singkatan tempat singogo bari ngajedog. Meren ya. Umpama kita duduk di kursi, kaki kita di mana? Di jojodog. Bisa gitu? Bisa. Tapi kalau kita cara duduk di kursi kayak begini, nempel dan butuh kursi, dan kedua kaki kita di atas jojodog, nempel dan butuh jojodog, itu kita. Allah ma laisa kamitslihi syai'un. Allah di atas aras, ba'inun min khalqi, terpisah dari aras, tidak nempel. Tidak butuh kepada aras. Itu hanya kedudukan atau posisi Allah berada di atas seluruh makhluknya. Tapi walaupun Allah di atas aras, Allah tahu bisikan hati manusia. Allah berfirman, "Alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha." Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari lalu istiwa di atas arsy, tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah semuanya tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Jadi walaupun Allah di atas arsy, untuk bisa berdialog dengan Allah nggak perlu helikopter, nggak perlu Apollo, cukup berbisik di bumi terdengar di langit. Jadi kalau umpamanya diyakini Allah di atas arsy, kalau mendekat Allah harus ngapung ke sana, ya enggak. Itu pola pikir Fir'aun. Ketika Nabi Musa menyatakan Allah ada di langit, kata Fir'aun, "Hei Hamam, bikin tuh bangunan yang tinggi, aku nanti naik melihat Tuhannya Musa." Itu pola pikir Fir'aun begitu. Kalau umpamanya Allah ada di atas langit, harus ke sana. Itu Fir'aun itu. Ketika Nabi Musa menyatakan Allah ada di langit, coba bikin, saya mau lihat tuh Tuhannya Nabi Musa. Kayak begitu tuh. Ini menunjukkan Fir'aun mengingkari keberadaan Allah ada di atas langit. Ngolok-ngolok aja, Haman bikin tuh. Kalau nggak mungkin bikin kan. Cukup berbisik di hati, Allah tahu.
Karena Allah mengetahui isi hati setiap manusia. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi keterangan yang benar, Allah istiwa di atas arsy dan kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Tapi dengan cara yang tidak sama dengan cara makhluknya. Tidak menempel di makhluknya. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Dan tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada. Muzain silakan di studio untuk pendengar dan pemirsa. Nah, Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat saja. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Cimahi. Mana Pak Abdullah? Tanya, aurad yang diauradkan malaikat aros itu apa ya? Syukran Ustaz. Iya. Apa wirid yang dibaca oleh para malaikat? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Nabi SAW. Karena diberitahu oleh Allah. Lalu Nabi memberitahukan nggak kepada kita? Iya, memberitahukan. Jadi kita tahu, asal nama tidak tahu. Apa wirid? Nah, adapun para malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy mereka bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, wa yastaghfiruna. Dan mereka itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Itu ayat Al-Quran. Nanti ketika kita menjelaskan kalamul malaikah akan kita ketahui apa yang dikatakan oleh malaikat. Itu berbeda-beda tergantung malaikatnya. Tapi tadi ditanya malaikat arsy, pemikul arsy. Ya ada. Mereka bertasbih, bertahmid, beristighfar untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla dan mendoakan surga bagi orang-orang beriman. Lihat, malaikat pemikul arsy begitu penyayang kepada kita. Kita nggak punya jasa apa-apa, kebaikan apa-apa kepada malaikat. Malaikat mendoakan kita. Apa isi doanya? Nanti akan kita bahas pada bab kalamul malaikah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, mau nggak aku beritahukan kepada kalian dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, dan itu yang Allah ajarkan kepada para malaikat, selalu didawamkan oleh para malaikat. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah yang wirid yang didawamkan oleh para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kemudian wirid ini yang disunnahkan dibaca ketika tawaf oleh para jamaah umroh atau haji atau ketika tawaf sunnah. Perbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Nanti sudah lebih rinci akan kita terangkan pada bab kalamul malaikah, pembicaraan malaikat. Kembali ke jamaah di sini kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada di belakang? Tidak ada, Mezain kembali lagi telat. Ya, ada pertanyaan dari Pak Cito Siswanto di Banyumas, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Malaikat diciptakan setelah Allah menciptakan apa katanya? Barakallahu fiik. Pak Siswanto di Banyumas. Banyumas itu Jawa Timur ya? Apa tadi setelah menciptakan malaikat atau sebelum? Sebelum menciptakan malaikat, Allah menciptakan apa gitu ya? Baik. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah kolam, bukan balong.
Apa qalam teh? Pena, pulpen bahasa kita. Sebagaimana firman sabda Rasul SAW, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Malaikat belum ada. Kemudian Allah berfirman kepada qalam itu, uktub, catat olehmu. Dia si qalam ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus saya catat? Uktub kulla syai'in hatta qiyamis sa'ah. Tulis olehmu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya ditulis. Lalu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Saat itu arsy Allah ada di atas air. Malaikat saat itu belum diciptakan. Sudah ada 3 makhluk yang diterangkan dalam hadis ini. Pertama qalam atau pena yang menuliskan takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang kedua arsy Allah saat itu sudah ada. Yang ketiga ada air karena wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu ada di atas air. Kita pernah jelaskan bahwa antara kursi dengan arsy ada air. Kedalaman air itu sedalam sejauh antara langit dan bumi. Di bawah kursi ada air lagi, sama segitu. Di bawah air ada langit ke-7. Ketebalan langit ke-7 setebal sejarak langit dan bumi. Lalu di bawah langit ke-7 ada air lagi. Di bawah air itu ada langit ke-6. Terus begitu. Kedalaman air itu sejarak langit dan bumi juga. Terus sampai langit yang terdekat dengan kita, barulah ada kita di sini. Nah, itulah keterangan yang kita dapat. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan qalam atau pena, lalu disuruh untuk menuliskan semua takdir yang akan terjadi, dikatakan di akhir hadis ini wa kana arsyuhu 'alal ma'. Saat itu arsy Allah ada di atas air, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.